Hello student, how are you today? I hope all of you are fine and healthy. Today kita akan belajar mengenai command and request. Who knows what is command and what is request? Kita akan membahas dulu dari command-nya. Apa itu command? Command is kalimat perintah yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan suatu perbuatan. Nah, command itu biasanya bersifat tegas dan memaksa ya, karena memang kalimat perintah. And then biasanya diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Dan juga command ini digunakan oleh seorang atasan yang akan menyuruh bawahannya, atau orang yang lebih tua menyuruh yang lebih muda, atau untuk yang sebaya, teman sebaya. Kita bahas bentuk command dulu. Oke, bentuk command ini ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau positif ini untuk kalimat perintah untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan kalau negatif, kalimat perintahnya ditujukan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Oke. Kita bahas dari yang positifnya dulu. Nah, untuk yang positif ada yang pakai verb, ada yang juga pakai adjektif. Nah, untuk yang pakai verb atau kata kerja, bentuk atau pola kalimatnya adalah verb 1 plus objek atau keterangan lalu diakhiri dengan tanda seru. Dan untuk yang adjektif atau yang pakai kata sifat, itu pola kalimatnya be plus adjektif plus objek atau keterangan lalu diakhiri dengan tanda seru. Oke. Perlu diingat dan harus selalu diingat kalau command ini atau kalimat perintah ini harus selalu diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Oke. Kita masuk ke contoh. Oke. Untuk contohnya ada beberapa contoh. Yang pertama, wash your hand, cuci tanganmu. Nah, wash ini kan adalah verb atau kata kerja. Your hand ini objek ya. Lalu diakhiri dengan tanda seru. Lalu ada write your name, tulis namamu. Write verbnya, your name adalah objeknya. Dan tetap diakhiri dengan tanda seru di akhirnya. Lalu karena ini kalimat perintahnya sifatnya tegas dan terkesan memaksa, biasanya kita bisa tambahkan kata please di awal atau di akhir kalimat supaya terdengarnya lebih halus dan lebih sopan. Nah, contohnya kayak please open your book, tolong buka bukumu. Terdengarnya kan lebih enak ya, lebih halus gitu. Close the door please, tolong tutup pintunya gitu. Beda dengan wash your hand gitu. Wash your hand, cuci tanganmu, atau please wash your hand, atau wash your hand please gitu. Terdengarnya kan agak berbeda. Oke, lalu untuk yang adjektif pakai be honest please gitu. Jujurlah, tolong jujurlah gitu. Atau be diligent to study, rajinlah belajar. Dan kita masuk ke yang bentuk larangannya. Sebenarnya bedanya yang bentuk negatifnya hanya diawali dengan kata do not atau don't sebelum verbnya atau sebelum be plus adjektifnya. Polanya sama, hanya diawali dengan kata don't. Contohnya, don't go there please, jangan pergi ke sana, tolong jangan pergi ke sana. Don't give up, jangan menyerah. Don't touch me, jangan sentuh saya. Don't be late, jangan terlambat. Sekarang kita masuk ke request. What is request? Request itu adalah kalimat permintaan yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Kalau command perintah, kalau request lebih ke permintaan. Dan tentunya dia lebih halus atau lebih sopan. Dan command itu digunakan untuk teman sebaya, atasan ke bawahan, tahu yang lebih tua kalau yang lebih muda. Kalau request ini bisa ke siapa aja, bisa dari yang lebih muda ke yang lebih tua, teman sebaya kah, atau bahkan orang yang tidak dikenal pun bisa. Kalau komen itu agak kurang pas ya kalau misalkan kita gunakan ke orang yang tidak dekat dengan kita gitu, atau bahkan kita belum kenal sama sekali. Kalau request bisa digunakan
ke orang yang belum kita kenal sama sekali atau orang yang belum dekat dengan kita. Nah, kalau komen diakhiri dengan tanda seru, kalau request ini justru diakhiri dengan tanda tanya. Nah, dia juga terkesannya lebih sopan dan lebih halus juga dibandingkan dengan komen. Oke, kita ke polanya. Untuk pola kalimatnya biasanya diawali dengan modals. Will, could itu adalah namanya modals. Will artinya sudihkah atau maukah, would juga sama, could bisakah, ada may bolehkah. Perbedaan will dan would itu hanya kalau would itu terdengarnya lebih sopan dan biasanya digunakan untuk orang yang kita misalnya kita ada permintaan ke orang yang lebih tua, kita pakainya would gitu, biar terdengarnya jauh lebih sopan dibandingkan will. Nah, lalu plus subject, you itu maksudnya subjeknya, lalu plus verb one, plus object, plus kalau misalkan emang mau terdengar lebih sopan lagi bisa pakai bisa pakai please, lalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contohnya, will you help them? Maukah kamu menolong mereka? Gitu. Dan jawabannya bisa yes I will atau sure I will. I'm sorry, yes-nya double S. Lalu bisa would you close the door please? Sudihkah atau maukah kamu menutup pintunya? Gitu. Dan bisa jawabnya alright atau I will, sure apa juga boleh. Lalu could you open the door? Bisakah kamu menutup jendelanya? Saya jawab okay. Lalu may I take a picture here? Bisakah, bolehkah saya mengambil foto di sini? Jawabnya bisa sure. Dan perlu diingat ya bedanya, sekali lagi ya, bedanya command and request itu kan sama-sama kayak minta orang, atau satu meminta, satu menyuruh ya. Kalau command itu sifatnya lebih kayak tegas, lebih maksa gitu dan harus kayak dilakukan. Nah, kalau request itu lebih sopan, lebih halus juga, dan dia tuh nggak memaksa, lebih kayak bertanya dulu, bolehkah gitu, maukah, bisakah gitu. Lalu kalau komen itu diakhiri dengan tanda seru, kalau di request diakhiri sama tanda tanya. Pola kalimatnya hampir sama kan, hampir mirip, cuman kalau di command itu pakai verb dan adjektif, lalu kalau misalkan dia bentuknya larangan ditambahkan don't dulu di depannya. Kalau misalkan request biasanya pakai modals, bisa will, would, could, may, kayak gitu. Oke. Dan tambahkan please untuk terdengar lebih sopan. Dua-duanya boleh ditambahkan please, di komen pun pakai please boleh, di request pun juga nggak masalah kalau ditambahkan please walaupun sudah terdengar sopan. Oke, selanjutnya segitu aja penjelasannya. Lalu untuk tugasnya silakan kalian bikin 10 comment sentences dan 10 request sentences. Jadi masing-masing 10, totalnya ada 20. Kerjakan di link Google Form yang akan nanti Miss tulis di description box. Jadi kerjakan di sana. Miss tunggu sampai tanggal 31 Januari 2021. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan WhatsApp langsung ke Miss. Okay, I think